Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julinita Astari dari kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan. Arti kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individu maupun kelompok ke arah mencapai tujuan. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori ini disebut teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Menurut teori ini, bila dia tidak mempunyai sifat tersebut, dia akan mempelajarinya, misalnya melihat-lihat sifat pemimpin yang berhasil. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan hubungan sosial yang luas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan manusiawi. Yang kedua, teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Yang ketiga, teori situasional dan model kontingensi. Fred Fielder mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan A Theory of Leadership Effectiveness. Teori ini menjelaskan bahwa yang pertama, hubungan kemanusiaan atau gaya lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Yang kedua, gaya terorientasi. Tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterangkan oleh Fielder dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pemimpin dan anggota. Yang kedua, derajat dari status tugas. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat wewenang formal. Menurut Fielder, bila terjadi hal sebaliknya, maka akan tercipta situasi yang tidak menyenangkan bagi pemimpin. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe otokrasi. Tipe otokrasi dibagi menjadi 3, yaitu otokrasi keras, otokrasi baik, dan otokrasi inkompeten. Tipe otokrasi keras mempunyai sifat yaitu memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Otokrasi baik mempunyai sifat selain otokrasi ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Yang ketiga, otokrasi inkompeten mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. Yang kedua, ada tipe demokrasi.
Tipe demokrasi dibagi dua, yaitu tipe demokrasi tulen dan demokrasi palsu. Tipe demokrasi tulen mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan. Sedangkan demokratis palsu mempunyai sifat untuk menjadi demokratis. Yang ketiga, tipe laissez-faire mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.